Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Election Update pemirsa, kita sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak 2020. Dalam hitungan hari akan dilaksanakan pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan. Lalu wilayah mana saja yang akan tergabung dalam Pilkada Serentak ini dan apa saja tahapannya kita bisa lihat. Nantinya Pilkada akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia di 270 wilayah. Kita bisa lihat dari peta yang ada di bawah saya. 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada serentak. Lalu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan terbagi di 9 provinsi. Di antaranya ada Sumatera Barat, ada Provinsi Jambi, dan juga ada Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan juga di timur Indonesia ada Sulawesi Utara. Selain itu juga, selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga akan ada pemilihan wali kota yang nantinya akan terselenggara di 37 wilayah yang akan tergabung untuk pemilihan wali kota. Sebut saja ada Medan, ada Bukit Tinggi, lalu juga ada Semarang, Magelang, Balikpapan, Palu, Makassar, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya, selain pemilihan wali kota di 37 wilayah, akan ada pemilihan bupati yang terbagi di 224 wilayah yang akan tergabung untuk pemilihan bupati. Lalu apa saja tahapannya? Kita lihat pemirsa, dari tanggal 4 hingga 6 September 2020. Tentunya akan ada pendaftaran pasangan calon di KPU nantinya, masing-masing tingkatan untuk wali kota dan juga bupati. Selain itu, di tanggal 26 September hingga 6 Desember 2020 akan memasuki masa kampanye. Namun, di tengah-tengah masa kampanye dari tanggal 25 September hingga 2020 dan hingga 25 Desember 2020, pasangan calon sudah mulai harus mempersiapkan laporan audit dana kampanye dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya untuk tahapan berikutnya, kita juga akan lihat di sini dari tanggal 7 Agustus 2020 hingga 20 November 2020, sebelumnya sudah ada pengadaan dan distribusi perlengkapan pilkada. Nah, nantinya ketika pasangan calon sudah melewati masa kampanye sampai tanggal 6 Desember 2020, maka di tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Setelah itu nantinya dari tanggal 9 hingga 26 Desember 2020 akan memasuki rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dan itulah tadi pemirsa tahapan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020. Di mana pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya adalah larangan berkumpul guna menghindari penularan virus COVID-19 yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pasangan calon yang akan bertarung meraup suara pemilih. Di sisi lain, KPU dan Bawaslu pun harus kerja ekstra dalam melaksanakan dan mengawasi setiap pelaksanaan tahapan selain untuk menyukseskan gelaran pesta rakyat. Hal ini juga turut berperan aktif dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan pengawasan, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Selamat sore, Pak Afif. Sore, Mbak Laza. Iya, sore Pak Afif, kita sudah mulai memasuki masa pilkada nih. Nantinya juga akan tanggal 4 hingga tanggal 6 sudah memasuki masa pendaftaran pasangan calon. Di masa pandemi ini pengawasan menjadi lebih ketat ya, Pak Afif? Ya, pertama lebih ketat dan kedua pasti bertambah beban objek yang diawasi. Kalau sebelumnya kan kita langsung mengawasi proses tahapan, tapi karena protokol kesehatan menjadi ketentuan, maka sekarang kita juga mengawasi kepatuhan jajaran, termasuk memastikan jajaran kami untuk menggunakan alat pelindung diri, masker, dan seterusnya dalam proses-proses yang terutama berhubungan langsung dengan pemilih seperti pas pemutakhiran data pemilih, coklit, dan juga proses seperti kampanye yang akan dilaksanakan mulai 26 September. Tadi Pak Afif katakan beban juga menjadi bertambah. Sejauh ini ada temuan baru Pak Afif? Secara temuan sih ya sama ya, cuman kadang-kadang kita ini melakukan
apa yang selama ini tidak kita lakukan, yaitu soal protokol kesehatan itu. Jadi misalnya ada petugas KPU yang datang ketemu pemilih itu kemudian tidak menggunakan masker, maka itu menjadi objek yang kita awasi. Dan ini hal baru dalam pelaksanaan pilkada kita, di mana orang-orang yang atau petugas yang tadinya tidak perlu menggunakan masker karena situasi pandemi COVID, maka dia harus menggunakan masker dan seterusnya. Nah, dalam konteks kampanye tentu nanti akan semakin banyak adaptasi aturan-aturan atas persoalan teknis yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi dari sisi teknis tahapan pelaksanaan pilkada, Mbak Najla, tidak terlalu banyak berubah. Yang berubah atau yang menyesuaikan adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU, itu mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang baru dalam pelaksanaan pilkada di saat pandemi seperti ini. Misalnya dalam kampanye nanti, pengaturan tentang pertemuan tatap muka atau rapat umum yang 100% itu mengikuti protokol kesehatan, membatasi jumlah orang, dan seterusnya. Pak Afif, kita juga ingin mengetahui lebih lanjut apa saja hal baru nih yang menjadi tahapan pengawasan dari Bawaslu di masa pandemi ini. Namun kita tahan terlebih dahulu, usai jeda kami masih akan kembali dengan Pak Afif untuk berbincang. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali tetap di Election Update.